Kembali lagi bersama dosen mobil bekas, tempat di mana kalian bisa ngobrol seputar bisnis, tips, dan serba-serbi seputar mobil bekas. Kali ini yang akan kita bahas adalah topik konsep dasar dari jual beli mobil bekas. Nah, buat teman-teman yang baru memulai atau pengen belajar bisnis jual beli mobil bekas, pastikan tonton ini, ikuti dari awal sampai akhir video ini. Mungkin kita bisa mulai percakapan ini adalah dengan bisnis mobil bekas itu secara prinsip itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bisnis mobil atau bisnis jual beli yang sifatnya adalah stick pendek, atau mungkin kalau teman-teman di luar ini adalah sebutannya adalah bajongan. Lalu yang kedua adalah jual beli mobil bekas retail. Nah, tentunya secara konsep dasar bisnis ini memiliki dua konsep yang berbeda. Tentunya punya strategi dan proses yang bisa dibilang berbeda. Kenapa? Karena dari sisi market, dari sisi customer pun itu pasti berbeda. Jadi, kita bahas dulu dari sisi yang pertama adalah jual mobil dengan konsep stick pendek atau bajongan. Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jual mobil yang sifatnya bajongan atau stick pendek ini adalah secara garis besar itu disebut bisnis jual beli mobil yang customer-nya itu adalah rata-rata pedagang. Dan juga sistem dari bisnis ini adalah bermain dengan volume. Contohnya adalah ambil mobil hari ini langsung diambil oleh pedagang. Jadi konsep bajongan ini adalah konsep bermain dengan perputaran cepat. Untung 1-2 juta, untung 3 juta, langsung lepas. Kenapa? Karena memang konsep dari bisnis jual beli mobil ini adalah memang diperuntukkan untuk bermain di volume, dan hampir tidak ada proses yang berjalan di dalam bisnis ini, yaitu tidak ada rekondisi, tidak ada salon. Jadi jual mobil dengan kondisi apa adanya. Tetapi apakah juga customer-nya hanya showroom doang? Belum tentu. Pasti ada beberapa juga yang dijualnya ke customer. Tetapi balik lagi, namanya bajong ataupun stick pendek ini, ya memang secara konsep banyak yang beli adalah dari showroom-showroom. Nah, sebetulnya konsep bisnis ini itu simple. Kenapa? Karena tidak banyak effort dari sisi bisnis proses yang ada di dalam showroom tersebut. Tetapi yang menjadi challenge adalah kalau teman-teman mau bermain di konsep bisnis ini, pastikan bahwa teman-teman mempunyai resource ataupun channel networking untuk bisa mendapatkan stok unit yang nantinya bisa dijual. Kenapa? Karena ya mungkin teman-teman juga sadar bahwa kondisi saat ini mencari stok mobil untuk dijual, untuk jual beli itu tidak semudah dulu ya. Sekarang harus pintar-pintar. Bahkan banyak juga yang berani memang quote on quote-nya adalah gambling. Contoh, oh pasaran ambil mobil 100. Mobil bagus, akhirnya diambil 102, 103. Nah, kalau teman-teman sudah berani mengambil atau memutuskan untuk membuat konsep jual beli mobil bajong ini, pastikan bahwa teman-teman juga siap untuk memiliki network dan kuat dari sisi sourcing mobil-mobil yang akan dibeli dan nantinya akan dijual. Nah, itu adalah konsep yang pertama.
Lalu yang kedua, itu adalah konsep jual beli mobil bekas retail. Jadi apa sih konsep jual beli mobil bekas ini? Secara gambarannya adalah konsep jual beli mobil yang secara marketnya adalah langsung ke end user. Nah, ini memiliki proses yang lumayan panjang di balik proses bisnisnya. Mungkin kalau yang tadi adalah konsep bisnis Bajong itu adalah belanja mobil, masuk sebagai stok dan besok terjual, tidak ada proses yang ada di dalamnya. Nah, tetapi ketika memang kita mau bermain untuk yang sifatnya retail, itu ada proses, banyak proses yang dilakukan di dalamnya. Contohnya adalah satu, ketika memang kita memutuskan untuk menjual mobil dengan retail, yang which is itu adalah yang harapan kita akan jual mobil ini ke pemakai. Proses bisnis yang berjalan itu yang ada dalamnya adalah, yang pertama adalah teman-teman pastikan bahwa ada yang namanya proses rekondisi, lalu yang kedua adalah yang namanya proses penjualan, namanya kita beli jualnya ke pemakai. Pastikan teman-teman juga harus ready untuk bekerja sama dengan pihak leasing. Jadi proses bisnis retail ini memiliki proses yang lebih banyak daripada konsep bisnis bajongan. Nah, tetapi di sini konsep bisnis retail ini adalah sifatnya margin oriented. Kenapa? Karena banyak proses yang kita lakukan di dalamnya, jadi otomatis tidak mungkin kita akan hanya mengambil margin 1 juta atau 2 juta. Belum lagi kita harus melihat mobil ini sampai berapa lama mobil ini bisa laku. Otomatis nanti akan ya jangan sampai, namanya kita bisnis retail, jangan sampai mobil ini quote on quote-nya adalah aging, atau bahasa kasarnya adalah nyangkut. Nah, itu adalah risiko dari bisnis jual mobil bekas yang sifatnya retail. Tentunya ya kompleksitasnya akan jauh lebih berbeda, akan jauh lebih kompleks, di mana teman-teman sudah memilih untuk menjual mobil dengan konsep bisnis retail. Nah, lalu yang kedua, tentunya ketika memang konsep bisnisnya retail, ya teman-teman harus punya display. Teman-teman harus punya tempat di mana yang memang mudah dijangkau oleh pemakai. Belum lagi ya teman-teman harus siap dengan apa, bagaimana cara menjualnya, entah dengan iklan ataupun dengan konten. Intinya jual ke customer atau bisnis retail ini tentunya memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Ya, tetapi ini secara garis besar di mana terbagi menjadi dua secara konsep. Yang pertama adalah bisnis trek pendek atau bajongan, yang kedua adalah bisnis retail. Nah, teman-teman tinggal pilih, teman-teman mau pilih yang mana. Kalau teman-teman punya resource yang besar untuk bisa mendapatkan banyak barang yang bisa dijual ke pedagang, teman-teman bisa pilih yang bajong. Tetapi kalau teman-teman nggak punya, ya mau nggak mau teman-teman harus memilih jual beli yang sifatnya retail. Kenapa? Ya karena ya tidak mudah untuk mencari stok mobil yang akan kita jual. Nah, mungkin itu sebagai gambaran di mana step pertama teman-teman juga harus tahu bahwa ada dua metode di mana bisnis jual mobil itu. Jadi teman-teman tinggal pilih teman-teman mau start di mana. Atau teman-teman mau start dulu di bajong dulu, habis itu lari ke retail, atau dua-duanya, ya itu balik lagi menjadi pilihan teman-teman. Tetapi secara konsep teman-teman jadi udah tahu semua. So mungkin sampai di sini video tentang konsep dasar bisnis jual beli mobil bekas. So jangan lupa untuk terus like, share, dan komen. Jangan lupa subscribe tentunya supaya bermanfaat buat semuanya. Oke, kita balik lagi nanti. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Thank you.